kalau untuk di kelas kontes Mas ya. Kambing itu kalau di kelas kontes itu kan ada 12 parameter Mas. Iya ya, Nah, gimana jadi coba? dari penilaian satu badan kambing ini ada 12 yang dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, kelancaran di segala hal aktivitas apapun. Hari ini saya nge-review sebuah peternakan kambing ras Etawa PE. Kita coba langsung tanya ke ownernya, pemiliknya. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa diperkenalkan nama dan nama ininya, peternakannya? Oke, siap. Perkenalkan kepada teman-teman semuanya, terutama di channel apa Mas ini? Hafili Channel. Nah, untuk teman-teman peternak senusantara dan subscriber Hafili Channel, perkenalkan nama saya Alung. Farm saya Alung Etawa Farm yang berketepatan beralamat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Nah, ini untuk isi kandang punya Mas Alung ini kebanyakan kambing apa Mas? Alhamdulillah, ini kan saya artinya bukan hanya sekedar breeding Mas ya, tapi lebih fokusnya saya ke supply. Ke pembibitan, fokus di kambing PE Mas. PE. Jadi dari jenis PE dari yang saya kelola ini jenis PE, tapi dari beberapa spek. Jadi mulai dari spek yang kelas standar, kelas breeding, seni ataupun juga kontes. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas di Etawa ini? Kalau di Etawa Mas, alhamdulillah sebetulnya dari kecil. Dari kecil. Sebetulnya alhamdulillah dari kecil sudah melihara PE. Nah, PE bukan Etawa Mas. Oh, PE ya. Jadi kita klarifikasi, setahu saya Mas. Gimana saya, kambing jenis ini yang saya pelihara ini itu jenisnya itu PE. Peranaan Etawa. Etawa. Peranakan sekarang itu sudah tinggal peranakannya. Kalau ngomongin Etawanya, kalau saya sendiri belum pernah tahu. Katanya kalau kambing PE sendiri, Etawa sendiri sebetulnya sudah nggak ada kalau di Indonesia. Cuman ini peranakannya. Nah, tapi setahu saya dari narasumber yang jelas, dari mbah-mbah juga saya tanya dari Jawa itu sudah ini persilangannya. Jadi ini hasil dari kambing Etawa itu yang disilang di Kaligesing, makanya ini kan dinamakan PE ras Kaligesing. Jadi peranaan Etawa ras Kaligesing. Jadi kalau ngomongin pelihara, alhamdulillah dulu dari kecil saya sudah diajak almarhum bapak itu pelihara kambing PE Mas. Tapi hanya sekedar pelihara, artinya untuk breeding saja. Pun juga dulu namanya juga orang dulu kan istilahnya memang benar-benar kurangnya pengalaman, minimnya informasi. Jadi istilahnya hanya yang penting kambing itu milihnya kambing PE itu, senangnya sama kambing PE itu dulunya kan kambing ini kan cenderung yang saya lihat secara postur paling gede Mas, paling jumbo kan. Dulu almarhum bapak itu senangnya kambing itu yang gede, yang jumbo. Nah itu melihara kambing PE itu. Cuman kalau untuk lebih artinya saya lebih mendalami kambing ini itu di akhir-akhir ini aja Mas. Artinya mungkin kurang lebih di 5 tahun yang lalu lah. Jadi kalau soal pelihara, alhamdulillah dari kecil saya tukang ngarit. Jadi ngomongin pelihara dari kecil, ngomongin melihara PE juga dari kecil. Tapi untuk lebih ke PE pemahaman itu di 5 tahun yang lalu, mulai dari tahun 2018 itu saya lebih tertarik dengan apa ya,
artinya jenis kambing ini. Jadi lebih saya kritisnya untuk apa memilih kambing untuk yang saya pelihara ini di tahun 2018 bulan 10 kayaknya. Jadi waktu itu saya waktu itu hanya sekedar peternak, Mas. Awal-awalnya cuma peternak, cuman kan saya yang saya ternak kan PE. Nah, terus waktu itu seingat saya, Mas, di wilayah Lampung, termasuk Lampung Timur, masih Lampung Timur, tapi dekat di metro. Itu tepatnya di mana ya, Mas? Saya lupa ya. Pokoknya dekat metro situ. Nah, itu diadakannya kontes pertama kali di Lampung. Khusus PE kontesnya. Khusus PE. Jadi itu pun setahu saya istilahnya untuk apa ya, edukasi. Jadi untuk teman-teman diperlihatkan kambing PE yang bagus, untuk pembibitan yang bagus itu seperti apa. Nah, waktu itu saya punya satu kambing, istilahnya yang di kandang saya kambing itu paling bagus, tapi di kandang saya. Waktu itu di tahun 2018 itu saya punya kambing yang sekarang masih ada kambingnya, itu namanya Panglima Kumbang. Pejantan, Mas? Pejantan. Nah, dulu waktu itu tahun 2018 itu kambing itu poal 1 pasang, kalau enggak 2 pasang. Nah, itu saya ikut sertakan, saya ikut coba-coba gabung sama teman-teman, ikut edukasi, belajar tentang kambing. Tapi di situ diadakannya istilahnya penilaian. Waktu itu ya, alhamdulillah di situ terbangun istilahnya keinginan untuk lebih memahami kambing yang jenis PE ini. Ternyata dari satu jenis kambing PE ini, setelah saya dalami, setelah saya pelajari, itu ternyata banyak speknya, Mas, gitu loh. Istilahnya banyak varian kambingnya, satu jenis PE, tapi di situ kambingnya itu beda-beda. Ada yang speknya cuman dilihat kayak gini-gini aja, ada yang memang di situ kambingnya gede bener, juga dilihat bener-bener menarik. Oh, alah kayak gini istilahnya. Nah, itu tergeraknya tahun 2018 itu, Mas. Saya benar-benar tergerak untuk lebih mendalami tentang PE. Makanya untuk teman-teman semuanya, apalagi yang sekarang, Mas ya, yang sangat istilahnya dipermudah dengan adanya seperti ini media, terutama di YouTube atau browsing-browsing lainnya. Tapi terutama kayak di YouTube ini kan sangat bermanfaat kalau bisa kita memahami dengan edukasi itu. Nah, dulu pertama kali Mas ternak ini langsung PE apa gimana, Mas? Kalau dulu, Mas, dulu kan campur, Mas. Jadi tapi kalau dari kecil saya sudah pelihara PE. Dulu saya masih SD aja udah pelihara PE, tapi cuman pelihara. Dulu PE itu apa, Mas ya? Kita untuk melihara PE itu beli, nggak beli, Mas, nggak berani untuk beli. Mungkin, tapi saya nggak tahu, Mas, tapi hanya kemungkinan setelah saya simak-simak, mungkin kendalanya bukan hanya di faktor ekonomi, tapi waktu itu kendalanya juga di faktor mental. Jadi kan ada kambing baru, Mas, jenis baru untuk wilayah Lampung sendiri kan, ini jenis baru ini, Mas. Ini bukan kambing produk Lampung, ini kan asli ras Kaligesing. Nah, ini kan ras asli Kaligesing. Pertama kali Mas mulai itu ngambil dari Kaligesing apa baru-baru ini yang dari Kaligesing, Mas? Enggak, kalau saya dulu seingat saya pas masih almarhum bapak masih ada, saya cuman kan ikut pelihara, Mas, kalau saya dulu masih kecil. Seingat saya dulu itu kambing bantuan dari pemerintah, Mas. Bantuan. Makanya setahu saya kambing ini didatangkan dari Jawa ke Lampung. Itu dulu itu yang saya simak, bukan hanya di faktor ekonomi, mungkin juga di karena mental, nggak ada kambing orang beli kambing PE itu, Mas. Nah, tapi dari pemerintah ada perhatian kambing itu dibuatlah bantuan kayak organisasi. Tapi waktu itu saya ngambil bantuan itu dari apa namanya?
kelompok tani. Kelompok tani. Nah, dari kelompok tani itu entah mengajukan atau memang benar-benar dapat bantuan dari pemerintah menurunkan kambing asli ras Kaligeseng ini dari Jawa dibawa ke Lampung. Siapa yang mau pelihara waktu itu, Mas? Pelihara kambing PE ini dikasih waktu 3 tahun. Kambing itu untuk, kan istilahnya saya minta apa, pelihara. Saya pelihara dua kambing atau 3 kambing. Per 1 kambingnya, Mas, dikasih waktu 3 tahun. Nanti kita mengembalikan bukan uang, kita mengembalikan dari kambing 1 yang dikasih itu, kita mengembalikan 2 anak. 2 anak. Nah, anakannya itu dikasih waktu 3 tahun, mengembalikan untuk nebus kambing itu 2, yang penting betina-betina. Karena dulu tujuannya untuk pengembangan selanjutnya. Jadi istilahnya kayak gitu dulu. Setahu saya kayak gitu, Mas. Kalaupun itu waktu itu istilahnya memang benar-benar artinya apa ya, berjalan dengan baik, mungkin wilayah Lampung, utama Lampung Timur ini, Mas, udah bisa jadikan sentral, Mas. Kalau waktu itu loh, Mas, tahun kurang lebih tahun 98 kok. Malah belum ada 98. Itu sebetulnya sudah ada, Mas. Tapi sayang, setahu saya waktu itu ngomongin berjalan kurang mulus, kurang baik. Tapi saya nggak berhenti di situ saja, nggak berhenti hanya di karena bantuan untuk pelihara itu. Jadi alhamdulillah dari bantuan pemerintah itu saya sama almarhum bapak itu bisa kembangkan. Terus waktu itu hanya disilang-silangkan, Mas, karena mungkin kan ya itu kita nggak tahu pasarnya, kita nggak hanya di itu, kita memang secara ekonomi nggak ada untuk beli kambing semahal itu. Jadi kita disilang-silangkan sama kambing Jawa Randu, tapi yang secara postur secara postur ngimbangi. Gede, cuman kan gambarnya beda. Silang-silangkan, hasilnya dibelikan lagi. Nah, dulu setelah kambing itu udah berjalan, ada 1-2 orang pemain yang langsung ngambil dari Jawa, dibawa ke Lampung. Nah, selain untuk itu bantuan dari pemerintah, ada yang supplier pribadi. Nah, itu dari situ tergerak. Mulai pelan-pelan ada kambing asli PE dibawa ke Lampung. Tapi dulu yang disayangkan kan dulu, satu, secara media memang nggak ada, bukan belum, dulu malah nggak ada, Mas. HP ceng-cengpo, Mas, kan gitu. Terus keduanya juga teman-teman secara pengetahuan kan memang masih terbatas, jadi nggak ada edukasi untuk ngasih arahan kambing ini harusnya dikembangkan dengan begini. Makanya sekarang, Mas, untuk saya pribadi itu sangat saya sayangkan, disayangkan banget kalau istilahnya kambing ini artinya itu nggak kita pahami lebih detail, nggak kita pelihara dengan istilahnya apa ya, dirawat dengan baik, istilahnya kayak gitu. Nah itu, Mas, di sini juga kan Mas nyediain kambing kayak seperti kelas-kelasan ya, Mas. Nah, saya mau minta ilmunya ngebedain nih, Mas, perbedaannya. Speknya kayak gimana nih, Mas? Yang kelas kontes, kelas apa, breedingan, apa yang sedang, apa gimana itu, bisa biar teman-teman subscribe itu biar tahu yang pemula, Mas. Oke, siap. Nah, nanti yang penting, yang pasti kita belajar bersama, Mas. Ya. Jadi saya juga nggak mau nanti dikira apa ngasih edukasi ini dengan patokan kambing itu yang harusnya yang bagus seperti ini. Enggak. Ini artinya, dari pengalaman Mas Alo. Dari sepengalaman saya, istilahnya belajar kesana kemari, juga praktek juga di ternakan saya sendiri. Terus juga ada nanti kita lihat, sekaligus juga kita lihat kambing yang spek ini, yang spek kontes yang di kandang saya, yang alhamdulillah dari kecil, dari kelas D sampai kelas B ini saya ajak event 4 kali dan alhamdulillah selalu mendapatkan trofi. Nah, kita lihat, Mas, kita bisa lihat.
Oh, ini yang udah dapat 4 kali, Mas. Nah, jadi teman-teman subscriber semuanya, teman-teman ternak se-Indonesia, terutama subscriber Hafili Channel. Jadi ini untuk saat ini maskot di kandang Along Etawa ini. Oh, ini maskotnya, Mas. Nah, untuk saat ini maskot yang artinya masih ada di kandang ini. Untuk ini asli peranakan sini apa gimana? Bukan, Mas. Ini saya dulu kecil ambil dari Jombang, Mas. Jombang. Dari Jombang. Jadi dulu memang maskot saya sudah saya jual, dibeli orang Depok waktu itu. Terus saya cari bahan lagi untuk apa ya? Untuk dijadikan maskot di kandang, terutama juga yang saya seneng istilahnya. Saya dulu ambil kambing ini masih kecil, Mas, masih nyusu. Berapa masih usianya, Mas? sekitar 3 bulan. 3 bulan. Saya dulu ngambilnya harga 14 juta. 14 juta. Dulu saya patokannya seneng, Mas. Jadi teman-teman semuanya istilahnya ya. Jadi untuk kambing PE ini kan bedanya di sini, Mas. Bedanya untuk jenis PE ini ada nilai plusnya yaitu di bidang seni. Nah, kalau ngomongin seni kan itu gandengannya seni itu kan seneng, Mas. Lek wong Jawa ngarani seneng ku larang regani. Makanya kenapa kambing PE itu mulai nilai harganya beda-beda. Pun juga ngomongin kalau yang belum begitu paham dengan PE, wong gendeng. Gila, satu kambing kecil kok harganya 14 juta. 30 juta, wong yang sing ratusan juta juga ada. Tapi di situ artinya bukan hanya di gendeng saja. Jadi di situ bukan karena harganya saja. Sebetulnya kalau kita memang benar-benar lebih kritis memahami ini, Mas. Ini bukan karena mahal, bukan karena hanya senengnya saja, bukan nurutin seneng saja, tapi mahalnya ini juga karena ada proses untuk dikasih harga mahal. Satu, untuk mencapai mendapatkan kambing yang spek seperti ini, satu nggak gampang, nggak setiap kambing jantan sama induk dikawinkan terus keluar kayak gini. Satu, terus keduanya faktor rizki orang itu nggak sama. Terus selanjutnya ke faktor perawatan. Perawatannya juga nggak mudah untuk mendapatkan hasil maksimal. Sekalipun kambing istilahnya ngomongin dipelihara, kita lempar rumput, dikasih makan, hidup. Nah, sebelum perawatan nih, Mas, cara ngebedainnya dari apanya, Mas, kalau menurut pengalaman Mas Along? Nah, kalau sepengalaman saya ini, Mas, kalau untuk di kelas kontes, Mas, ya, kambing itu kalau di kelas kontes itu kan ada 12 parameter, Mas. Iya, Nah, gimana jadi coba? dari penilaian satu badan kambing ini ada 12 yang dinilai. Telinganya, kepalanya, lehernya, kakinya, badannya, ekornya, bulunya, dan lain sebagainya. Nah, dijelasin, Mas, satu-satunya. Ada 12 parameter. Ini kalau dari nilai plusnya, yang paling poin tertinggi itu kan kepala, telinga, postur, sama keserasian. Jadi kambing itu telinganya yang kayak gini, Mas. Jadi panjang, lebar, terus bawah itu rata. Oh, rata. Nah, gepak namanya, bukan lancip kan. Biasanya kan lancip, Mas. Yeah. Nah, ini rata. Terus luar dalam sebetulnya yang bagus yang simetris sama. Dan terus ini tebel. Harus tebal. Telinga itu bukan harus, Mas. Yang bagus. Oh, yang bagus. Yang bagus itu tebel. Untuk lipatannya, Mas? Lipatannya istilahnya simetris. Luar dalam sama sebetulnya yang bagus. Ini kan tapi agak jelek dikit, agak jekit. Oh iya, dalamnya. Tapi dia dapat nilai plusnya di
panjang sama lebar. Mm-mm. Panjang sama lebarnya dapat. Sama-sama apa ininya enggak berbongkol. Nih, terus kepala Mas. Kepala yang bagus kalau untuk nilai kontes itu yang cembung. Cembung. Berarti jadi semakin gede. cembung semakin bagus. Cembung terus dagunya tebel. Maksudnya tebal gimana, Mas? Nih, dagu ini Mas. Ini tebel. Oh iya ya. Dagunya tebel. Lebih bagus lagi bervariasi nyatem. Nyatem itu? Nyadil. Oh nyadil. Jadi panjang bawahnya Mas. Lek wong elek jane. Memble lah ya. Nah, ini nyadil. Tapi itu perlu digarisbawahi Mas. Itu variasi. Maksudnya variasi gimana, Mas? Artinya bukan patokan. Oh. Kalau untuk di kontes patokannya bukan kambing yang blur nyadil, tapi yang berkepala cembung dan berdagu tebal. Dagu tebal. Tapi apalagi yang ada variasi nyatemnya gitu loh Mas. Akan lebih baik lagi. Nah, terus di kaki yang pasti kalau kaki yang cari yang gede-gede. Yang kalau saya yang paling seneng kalau kambing jantan itu Gede itu yang bagian mananya? ya keseluruhan. Keseluruhannya. Cuman kalau saya pribadi Mas, pengalaman saya kambing itu yang paling bagus basicnya di tapaknya. Oh, di tapaknya. Nah, ini kalau orang Jawa ngarani sikil batok. Sikil batok. Nah, jadi paling bawah ini gede Mas, bulat gede. Nah, ini untuk nanti menopang badan seberat apapun kambing ini biasanya kuat. Kayak gitu. Depan sama belakang istilahnya serasi. Belakang itu kambing itu kakinya kokoh. Itu. Kalau untuk kaki. Nah, terus untuk badan ya yang kalau yang bagus panjang, lebar, tebal. Ini yang bagus badannya. Terus ekor. Nah, ekornya itu yang panjang, tebel dan berdiri. Yang tebel itu bagian gimana ya, Mas? Artinya di sini, Mas. Nah, tulangannya ini tebel. Oh, tulangannya. Tulangannya ini kambing tebel ekornya. Terus berdiri. Karena kan tadi apa kambing kan sampean gali aja di kandang kan ada yang ekornya kayak gini. Otomatis yang lebih menarik kan tetap yang menjulang ke atas. Nah, ini yang nilainya bagus. Untuk rewasnya ini? Nah, rewasnya bagus ya yang tebel, yang panjang kalau yang bagus. Nih, makanya sepengetahuan saya kalau kambing ini saat dikonteskan, tapi kalau kambing plusnya kambing ini kan dapatnya di keserasian Mas. Nomor 1 di kambing untuk dikonteskan itu nomor 1 kan yang penting kambing itu serasi. Jadi antara penilaian dari depan, belakang, atas, bawah itu apa ya rata gitu Mas. Nggak terlalu menonjol nih. Tapi kalau dari segi usia nih Mas, sebelum usia segini ini ada yang perubahannya nggak Mas? Kalau di setiap kambing Mas ya, bukan ngomongin kambing apa-apa Mas ya. Kalau di usia tetap, jadi kambing itu ada apa ya, kayak siklus waktunya itu ada. Jadi kambing itu yang paling rentan itu di angka dini, balita. Maksudnya? Jadi, kambing di umur 0 sampai yang bisa menentukan satu menentukan gambar Mas. Dari usia? Dari usia 0 sampai sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan. Jadi kambing itu di basicnya kambing 0 sampai 3 bulan itu udah kelihatan. Kalau kambing itu bagus, kambing itu dari kecil bagus. Udah kelihatan dari kecil berarti. Bagus. Nah, nanti setelah sampai kambing itu akan ada perubahan. Di bulunya, di posturnya nanti ada perubahan. Makanya yang paling rawan itu di angka dini 0 sampai 4 bulan tadi. Itu rawan benar. Jadi karena kambing itu kita milihnya bibit kan nggak hanya di sekedar kambing, lihat kambingnya saat itu Mas. Karena kita lihat juga di recordingnya dari bapak sama induknya. Kayak gitu. Jadi kambing itu kecil itu nanti akan memperlihatkan dari gambar itu setelah kambing itu rata-rata di atas umur 15 bulan lah. 15 bulan. Biasanya
rata-rata setelah koel kambing itu baru menunjukkan karakternya. Kalau masih kecil masih rubah-rubah. Kalau kambing kontes seperti ini dipakai pacekan nggak Mas? Tetap dipakai. Tetap dipakai. Sebetulnya makanya kan saya bilang tadi, kalau di PE ini kan nggak hanya seneng saja Mas. Jadi slogannya PE kan hobi, seni, dan investasi. Jadi selain kambing ini untuk senang, apalagi untuk kontes, hobi, ini juga kita produksikan untuk investasi. Jadi untuk dipersilahkan. Tapi kalau yang kambing-kambing kayak gini Mas, biasanya pun kalau saya pribadi pun juga lebih berhati-hati untuk menyilangkannya. Maksudnya gimana Mas? Artinya kita satu mempertahankan merek dia, yang istilahnya dia sudah pernah berlaga, pernah bermain pun juga sudah dikenal namanya. Kalau kambing-kambing yang di event kan ini kan pasti ada namanya. Kayak ini saya beri nama Mr. Rampok. Apa Mas? Mr. Rampok. Mr. Rampok. Ini kalau ngomongin galur, ini cucu dari Labas. Nah ini kambing ini kan otomatis saya jaga nama dia Mas. Jadi untuk persilangannya kita akan lebih kritis untuk paham min plusnya dia. Kan nggak ada kambing yang sempurna gitu loh Mas. Jadi ini minnya kan otomatis kita carikan yang kalau bisa kambing yang kepalanya hitam plus, karena ini kan ada petanya Mas. Ini ada petanya. Sebenarnya kayak gitu. Tapi juga yang warnanya hitam yang cari yang minim, karena ini sudah hitamnya banyak. Karena untuk mendapatkan hasil maksimal kan. Tapi misalkan ada peternak nih Mas yang beli kambing di tempat sampean pengen dipacekin dengan ini bisa Mas? Bisa. Walaupun toh kelasnya yang paling rendah? Enggak. Jadi kalau di sini Mas ya, kan pacak ada banyak Mas. Jadi pacak kan ada beberapa spek. Jadi saya pun juga atur. Jadi yang kelas kayak di angka standar, darah-darah siap kawin sama induk kan di angka harga 3 juta sampai 5 juta. 3 juta, 3,5, 4 juta sampai 5 juta. Itu nanti kawinnya boleh inden minta kawinan di kandang saya, tapi bukan yang kelas kontes. Oh, bukan yang kelas kontes. Nanti ada sendiri pacak-pacak yang istilahnya untuk kelas breeding. Kalau yang kelas kontes ini? Kalau yang untuk Mr. Rampok sendiri, minimal betina saya buka harga yang di paling rendah 10 juta. 10 juta. Di bawah itu saya nggak. Baru boleh dipacekin dengan ini. Kalau inden, istilahnya saya minta indenan Mr. Rampok boleh. Tapi minimal darah atau induk yang harga kurang lebih di 10 juta. Minimal 10 juta. Nah, untuk perbedaan perawatannya Mas, dari kambing kontes sama yang buat breedingan biasa ini dari segi apanya? Kalau perawatan sebetulnya sama sih. Sebetulnya kambing yang bagus tetap dirawat, tapi kalau untuk kontes sendiri memang harus lebih diperhatikan. Jadi untuk perawatannya memang harus lebih ekstra, lebih ekstrim. Itu kalau saya nomor 1 mandi Mas. Mandi. Jadi sebisa mungkin maksimal paling lambat kambing itu mandi seminggu. Paling lambat seminggu. Tapi kalau bisa seminggu 2 kali atau 3 kali. Untuk asupannya yang paling khusus untuk kambing ini? Tapi kalau untuk makanan tetap, kalau untuk kambing nomor 1 hijauan Mas. Hijauan. Sebetulnya hijauan. Tapi artinya untuk mempercepat pertumbuhan kita tetap ada campuran. Kalau vitamin tetap ada Mas. Ya untuk menjaga kesehatan aja. Kayak vitamin B, B1, B12 kayak gitu. Kalau yang membedakan itu Mas, tapi kalau membedakan spek kambing, nanti kalau untuk membedakan spek kambing kita akan review sekaligus juga update harga. Jadi nanti yang sampai saya ajak ke kandang, sekaligus update harga untuk teman-teman Havili Channel yang mau order atau tanya-tanya yang lebih jelas. Kita nanti akan ringkas
Update memahami aja. kambing yang seperti spek daging, breeding sampai ke seni, sekaligus juga ke update nanti. Tapi untuk kali ini kita perkenalan dulu. Saya perkenalkan, ini farm saya, nama saya dan alamat saya yang saya terterakan tadi, dan ini juga salah satu maskot saya. Dan sistem kerja saya. Kalau sistem kerja saya kan, kalau untuk ranah pembibitan ini Mas, itu kan ada 3 sistem Mas. 1 breeding, 2 fattening, dan 3 trading. Jadi ada untuk sistem breedingnya, tani yang khusus untuk breeding, untuk produksi. Ada juga yang fattening Mas, untuk penggemukan. Jadi untuk cuman gedein aja kambing dari hasil breeding teman-teman. Tapi juga ada yang berperan aktif trading. Nanti juga kita akan tanya-tanya yang pihak trading. Nanti kan kambing-kambing yang di review selanjutnya itu dibawa Mas Agus namanya. Siap. Nomor pun juga kita terterakan, jadi ngobrol juga bisa langsung ke Mas Agus itu juga. Siap. Nah, jadi untuk kali ini yang paling penting untuk perkenalan teman-teman semuanya, subscriber Havili Channel dan ternak se-Indonesia, se-Nusantara. Di sini tempat farm saya di Lampung Timur, di wilayah Sirbawono. Jadi kalau berkenan dan pengen lebih mengulas lebih jelas, lebih memahami, langsung juga lihat bibitnya, langsung datang aja ke kandang. Sambil ngopi kayak sampai dari tadi toh, ngopi ngerokok santai. Siap.